Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divi Ivonindi, NIM E 2019-1182 dari Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul mengidentifikasi segmen dan target pasar. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang poin B, yaitu tingkat segmentasi pasar pada pemasaran lokal dan pemasaran individual. Lalu yang C, yaitu dasar segmentasi pasar konsumen pada segmentasi geografis. Pemasaran lokal atau pemasaran sasaran memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan, bahkan untuk perorangan. Pemasaran lokal juga disebut pemasaran kawasan sekitar, pemasaran berbasis lokasi, pemasaran toko lokal, atau pemasaran regional adalah strategi periklanan yang menyasar konsumen di tempat tertentu. Hal tersebut serupa dengan teknik klasik seperti menyebarkan iklan cetak, mengirim kupon lewat surat atau presentasi di acara lokal, namun tidak menutup kemungkinan pemasaran ini juga menggunakan peralatan pemasaran digital terbaru dengan fokus lokal. Contoh strategi pemasaran lokal untuk usaha kecil dan menengah melalui media online adalah: yang pertama, mudah ditemukan secara online. Semakin mudah usaha Anda ditemukan melalui media online, semakin besar potensi didatangi oleh calon konsumen. Semakin banyak konsumen yang datang, semakin besar potensi terjadinya transaksi. Yang kedua adalah perbarui informasi secara berkala. Langkah selanjutnya yang harus rutin adalah memperbarui informasi secara berkala untuk memastikan keakuratan tentang bisnis Anda. Misal, jam operasional Anda mungkin di waktu tertentu seperti bulan puasa mungkin akan mengalami perubahan. Di sini Anda harus melakukan penyesuaian untuk informasi yang tertulis di situs bisnis Anda. Gunanya, pelanggan potensial Anda tidak akan merasa frustasi dan kehilangan rasa percaya ketika ia datang ternyata tempat usaha Anda tutup. Lalu yang ketiga, kuasai produk dan kenali pangsa pasar. Sebagai pelaku usaha, Anda harus memahami siapa audiens Anda dan apa yang mereka butuhkan. Jika Anda merasa tidak yakin, mintalah feedback kepada mereka. Cara yang paling sederhana untuk mengenali konsumen adalah dengan membuat mereka mudah menghubungi Anda. Berusahalah menjadi pebisnis yang tanggap dan peka terhadap konsumen. Yang keempat, jadilah responsif. Konsumen saat ini sangat peduli terhadap layanan pelanggan. Selanjutnya ada pemasaran individual. Pemasaran individual atau perorangan disebut juga pemasaran sesuai pesanan atau pemasaran satu lawan satu. Pemasaran ini membutuhkan dialog lebih aktif dengan pelanggan untuk memberi peluang lebih besar kepada pelanggan untuk perancangan produknya. Di dalam pemasaran individual, perencanaan produk bertujuan memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan secara individual. Juga dinamakan pemasaran satu persatu atau one-to-one marketing. Selanjutnya ada segmentasi pasar konsumen. Variabel-variabel yang berbeda dipergunakan untuk membentuk segmen pasar konsumen. Variabel-variabel tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Beberapa peneliti mencoba membentuk segmen dengan melihat pada karakteristik atau sifat konsumen. Yang pertama adalah segmentasi geografis. Dalam segmentasi ini, pembagian pasar dibagi menjadi beberapa unit geografis seperti negara, negara bagian wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Sebuah perubahan dapat beroperasi di berbagai daerah, bahkan di seluruh wilayah daerah. Banyak perusahaan menggunakan piranti lunak. Piranti lunak itu dapat memperlihatkan kepada pengecer bahwa sebagian besar pelanggan berada dalam radius 10 mil dari tokonya dan akan berkonsentrasi dalam wilayah kode pos tertentu. Beberapa pendekatan yang menggabungkan antara data geografis dengan data demografis untuk mendapatkan deskripsi yang lebih kaya tentang pelanggan dan lingkungan sekitarnya. Jadi dengan segmentasi ini, pemasar memperoleh kepastian kemana atau di mana produk ini harus dipasarkan. Contoh segmentasi pasar geografis yaitu yang pertama, segmentasi geografis bidang kuliner. Sebagai contoh, hampir semua restoran cepat saji yang ada di Indonesia seperti KFC, McDonald, Burger King, dan lain sebagainya
menawarkan nasi dalam menu mereka. Sedangkan di negara Eropa, tidak semuanya menawarkan nasi atau hanya mempunyai menu nasi yang jauh lebih terbatas. Yang kedua, segmentasi geografis bidang barang konsumen, seperti Coca-Cola, merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan segmentasi pasar geografis dalam strategi pemasarannya, di mana Coca-Cola Indonesia dan Asia lebih banyak menawarkan produk minuman teh dan variannya dibandingkan Coca-Cola yang beroperasi di Eropa dan Amerika. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.